Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan contoh latihan soal uji kompetensi untuk kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 30 soal yang berkaitan dengan kegawat daruratan maternal. Setiap minggu insya Allah Ibu akan mengupdate soal-soal ini, dilanjutkan ya. Jadi hari ini kan 30, kemungkinan besar minggu depan jadi antara soal 31 sampai 60 seperti itu, sampai berjumlah yang diusahakan ya, sesuai dengan kebutuhan berkaitan soal-soal terkait kegawat daruratan ini. Tentunya yang neonatal nanti juga akan menyusul. Apakah soal-soal ini nanti akan keluar di uji kompetensi? Belum tentu sih. Namun soal-soal ini akan menambah pemahaman Anda mengenai kasus-kasus kegawat daruratan yang sering dialami oleh bidan. Bisa juga mungkin untuk belajar persiapan untuk UTS atau UAS pada mata kuliah patologi atau kebidanan yang membahas tentang kegawat daruratan. Oke, mungkin kita mulai aja langsung. Nomor 1, saat ini saya pelan-pelan ya, karena sebelum video-video sebelumnya kan cepet. Kita baca, seorang ibu melahirkan anak laki-lakinya 10 menit yang lalu. Plasenta sudah lahir, mengeluh pusing, dan mata berkunang-kunang. Dilakukan pemeriksaan fisik, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, kontraksi lembek, kandung kemih penuh, dan perdarahan 400 cc. Tindakan selanjutnya dari kasus tersebut adalah, 400 cc itu belum dikatakan perdarahan, tapi sudah mau menjelang perdarahan. Di sini clue yang paling besar adalah kandung kemih penuh, karena ini bisa menghambat kontraksi, maka dari itu kita selesaikan dulu kandung kemih penuh ya, berarti harus dikosongkan. Untuk KBI tidak perlu, kompresi bimanual eksterna juga belum. Nah, ini yang C ya. Oke, kemarin ada yang minta kalau jawabannya sudah benar dimerahin dulu. Oke, saya kasih merah ya. Kemudian soal nomor 2. Seorang ibu melahirkan anak laki-lakinya 10 menit yang lalu. Plasenta sudah lahir, mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Dilakukan pemeriksaan fisik TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi lembek, kandung kemih kosong. Nah, sekarang kandung kemih kosong dan perdarahannya 500 cc. Ini sudah pasti HPP ya. Tindakan selanjutnya adalah A KBI, B KBE ya, kompresi bimanual eksterna, kosongkan kandung kemih, kompresi aorta abdominalis, atau memberikan parasetamol. Tentu yang A ya, KBI dulu karena sudah kosong kandung kemihnya. Kemudian kontraksinya masih lembek. Nomor 3. Seorang ibu melahirkan anak laki-lakinya 10 menit yang lalu. Plasenta sudah lahir, mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Dilakukan pemeriksaan fisik, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya lembek, kandung kemih kosong, dan perdarahan 500 cc. Telah dilakukan juga KBI selama 5 menit dan hasilnya terdapat kontraksi uterus. Tindakan selanjutnya adalah apa? A. Meneruskan KBI selama 2 menit. B. Melakukan KBE selama 10 menit. C. Melakukan penyuntikan ergometrin 0,2 mg. D. Memasukkan misoprostol 600 mikrogram. E. Melakukan kondom kateter. Yang mana nih? Kalau sudah 5 menit KBI-nya dan ada kontraksi, sebaiknya dilanjutkan selama 2 menit lagi. Kalau sudah ada kontraksi, maka kita bisa lepaskan tangannya. Kemudian kita lanjutkan ke asuhan postpartum ya, atau asuhan pemantauan 24 jam ke depan. Apakah kontraksinya masih lembek atau tidak. Untuk membantu biasanya di lapangan juga kita bantu dengan pemberian cairan infus dengan oksitosin ya, supaya kontraksinya bagus. Kemudian nomor 4, seorang ibu melahirkan anak
anak laki-lakinya 10 menit yang lalu. Plasenta sudah lahir, mengeluh pusing, mata berkunang-kunang, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksinya lembek, kandung kemihnya kosong, dan perdarahan 500 cc. Telah dilakukan kompresi bimanual interna dan kompresi bimanual eksterna. Saat ini akan diberikan cairan infus. Pemberian cairan yang tepat pada kasus di atas adalah, nah ini pemberian cairan pertama ya. Di sini pilihannya ada RL 500 ml plus oksitosin, ini berapa ini, 21 ya. Mungkin 10 kali ya, maaf ya. 10 unit, kemudian RL 500 ml plus oksitosin 20 unit, kemudian NaCl 500 ml plus oksitosin 20 unit, kemudian NaCl 500 ml plus oksitosin 10 unit, dan dextrose 500 ml. Ini sebenarnya ada kemungkinan dua jawaban yang benar antara RL dan NaCl, karena ada yang rata-rata 10-20 unit. Untuk tata laksana perdarahan berdasarkan buku APN tahun 2012 itu dianjurkan untuk RL 500 ml oksitosin 20 unit secara guyur ya. Sebenarnya kalau nggak ada RL, NaCl bisa, tapi diutamakan RL dulu karena itu sesuai dengan cairan tubuh ya. Kalau NaCl kan lebih ke arah elektrolit. Sebenarnya di RL juga ada elektrolitnya. Gitu ya, jawabannya yang B. Kemudian nomor 5, seorang ibu, sama ya soalnya. Kontraksinya lembek, kandung kemihnya kosong, dan perdarahan 500 cc. Telah dilakukan KBI dan KBE, sudah diberikan cairan infus tahap pertama. Sekarang pemberian cairan tahap kedua yang tepat pada kasus di atas adalah, oke, kita garis bawahi dulu. Cairan infus yang diberikan pada tahap pertama itu adalah RL 500 ml dengan oksitosin 20 unit dengan tetesan guyur. Tetesan guyur itu bisa habis antara 10 menit sampai 15 menit. Sehingga tidak lama Anda harus mengganti ke cairan tahap kedua atau kolof kedua. Berarti masih sama, hanya tetesannya yang direndahkan. Kalau guyur itu setara dengan 60 tetes per menit. Nah, kalau untuk tahap 2 itu cairan RL plus tetap masih dengan oksitosin 20 unit dengan 40 tetes per menit. 40 tetes per menit ini cairan 500 cc akan bisa habis dalam waktu 4 jam. Artinya untuk pemantauan ke depan Anda perlu menyiapkan 1 kolof lagi ya. Maksimal itu 3 kolof untuk di praktik bidan mandiri. Nah, ini soal nomor 6 ya. Seorang ibu melahirkan anak laki-lakinya 10 menit yang lalu, plasenta sudah lahir, mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Dilakukan pemeriksaan fisik, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi lembek, kandung kemih kosong, dan perdarahan 500 cc. Sudah dilakukan KBI, KBE, sudah diberikan cairan infus tahap pertama, tahap kedua saat ini akan dilakukan rujukan. Berarti perdarahannya tidak selesai atau penata laksanaan kita belum berhasil. Sehingga pemberian cairan tahap ketiga yang tepat pada kasus di atas adalah yang mana? Yang D ya. Jadi kalau ada RL silahkan RL dulu 500 ml tanpa ada tetesan. Maksudnya tanpa ada tetesan itu artinya asnet ya, asal netes. Yang penting tertahankan. Anda perhitungkan cairan ini harus bisa membawa ibu sampai ke tempat rujukan. Kalau tadi cairan tahap kedua itu sudah bisa habis dalam 4 jam 40 tetes. Kalau semisal untuk merujuk membutuhkan waktu lebih dari 4 jam, berarti cairannya harus diturunkan lagi tetesannya, entah itu misalnya 36 atau 32 atau 28. Yang penting pada saat sampai di rumah sakit tidak boleh kehabisan cairan. Gitu ya. Jadi kita cukup pada cairan tahap ketiga RL 500 ml untuk tetesannya diatur, boleh 20 tetes per menit atau 24 tetes per menit atau 32 tetes per menit. Yang penting kita pastikan bahwa ibunya tidak kekurangan cairan pada saat dilakukan rujukan.
Apakah tidak diberikan lagi oksitosin? Tidak ya, karena sebenarnya pada tahap kedua tadi selama 4 jam itu akan diberikan obat-obatan. Lanjut untuk nomor 7, soalnya masih sama. Ibu melahirkan anak laki-lakinya 10 menit yang lalu, plasenta sudah lahir, mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Dilakukan pemeriksaan fisik, tefus 1 jari 2 pusat, kontraksi lembek, kandung kemih kosong, dengan perdarahan 500 cc, telah dilakukan KBI, KBE, sudah diberikan cairan infus tahap pertama, darah masih tetap mengalir. Kemudian pertanyaannya, pemberian obat yang tepat pada kasus di atas jika ibu mengalami hipertensi adalah, nah kalau hipertensi ini nggak boleh pakai ergometrin ya, jadi kita cek nifedipin sebenarnya harusnya di awal. Kemudian ergometrin tadi ya nggak boleh, yang paling memungkinkan adalah misoprostol ya, suppositoria artinya memberikan via anus. Pronalges apa? Pronalges dan Provenit adalah anti nyeri ya, nanti digunakan pada saat plasenta, retensio plasenta untuk membantu prosedur manual plasenta. Kemudian soal nomor 8, seorang perempuan hamil datang ke klinik Anda, berarti BPM ya, dengan dipapah suaminya, diketahui ibu tersebut hamil anak pertama dan belum pernah keguguran, usia 34 minggu, di rumah sudah kejang 2 kali, saat ini mengeluh sesak, saat ini kesadaran umum apatis, kesadaran emosional tidak stabil, muka sembab dan udem di daerah palpebra, ekstremitas atas bawah, udem ya. Kemudian diketahui tekanan darah 190/100 mmHg, protein urin positif 3, riwayat hipertensi dalam kehamilan, DJJ 170 kali per menit. Diagnosis utama adalah diagnosis utama apakah yang tepat pada kasus tersebut? Hipertensi kronis enggak ya, hipertensi gestasional juga tidak, preeklamsi ringan tidak, preeklamsi berat bisa, tapi yang paling tepat adalah eklamsi karena sudah terjadi kejang. Selanjutnya nomor 9, seorang perempuan hamil datang ke klinik Anda. Ini soalnya sama, tindakannya apa? Tadi kan sudah didiagnosis eklamsi ya. Tindakannya apa? Apakah stabilisasi ibu, pemberian MgSO4, pemberian cairan oksigen 10 liter per menit, cairan infus cairan infus RL 500 ml dan lakukan rujukan segera. Semuanya benar ya. Pemberian MgSO4 betul, pemberian oksigen betul, cairan infus betul, lakukan rujukan segera betul. Berarti sebenarnya itu adalah langkah-langkah untuk menstabilisasi ibu. Jadi dalam merujuk kita tidak langsung merujuk dalam keadaan yang jelek. Keadaan yang jelek itu seperti ini. Udah tekanan darahnya 190, DJJ-nya 170, meskipun tidak kejang, tapi kondisi ibu cukup buruk ya, maka dari itu distabilkan dulu, pas beri MgSO4, pasang oksigen, cairan infus dan sebagainya. Kalau bisa turunkan darah ya, kalau tidak bisa ya sudah nanti dilakukan rujukan ke tempat yang terdekat untuk NICU juga karena DJJ-nya 170 kali per menit. Selanjutnya adalah nomor 10, ini masih sama soalnya. Diagnosa tambahannya apa? Tentunya sudah tahu ya. Apakah hipertensi? Tentu bukan. Di sini kita lihat ada DJJ 170 kali per menit, berarti diagnosa tambahannya adalah dengan gawat janin. Selanjutnya nomor 11, soalnya masih sama. Di sini DJJ-nya 170 kali per menit, rencana tindakan akan diberikan MgSO4 ya. Akan diberikan MgSO4, syarat apakah yang harus dipenuhi pada saat pemberian obat tersebut? Pernafasan kurang dari 16 kali per menit itu tidak boleh ya diberikan MgSO4. Refleks patelanya negatif juga tidak boleh. Urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam itu juga tidak boleh ya. Kemudian tersedianya kalsium glukonas ini boleh, karena kalau kita memberikan MgSO4 harus ada antidotumnya. Antidotumnya itu adalah kalsium glukonas supaya kalau terjadi
tiba-tiba terjadi depresi nafas, itu langsung disuntikan kalsium glukonas. Kalau terpasang cairan infus pasti ya, karena MGS4 ini ada yang diberikan melalui IM, ada juga yang diberikan melalui IV atau drip juga ya. Kalau drip berarti harus terpasang infus. Kemudian nomor 12, seorang perempuan datang ke praktik mandiri Anda mengaku telah melahirkan bayinya 3 hari yang lalu. Ini nifas ya. P2A0, mengeluh pusing dan nyeri bagian ulu hati. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah adalah 180/100 mmHg. Protein urinnya positif 2, terlihat udem di ekstremitas bawah. Ibu juga mengeluhkan emosi kurang stabil, sering marah karena bayinya sering menangis dan rewel. Ibu mengaku lelah dengan keadaan saat ini. Diagnosis utama pada kasus tersebut adalah, sebenarnya ini ada 2 kasus nih ya. Yang pertama adalah preeklamsi berat, yang kedua adalah baby blues ya. Kita sudah lihat nih, mengeluhkan emosi kurang stabil dan sebagainya. Kemudian asuhan kebidanan apa yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pemberian obat gastritis, kemudian pemberian MGS4, dilakukan rujukan, konseling, atau stabilisasi kondisi ibu. Semuanya bisa betul, tapi yang paling bagus dalam soal ini harusnya tetap diberikan MGS4 ya. Kalau dilakukan rujukan pun ya harusnya dilakukan rujukan, tapi sebelum dilakukan rujukan harus pemberian MGS4. Kenapa tidak distabilisasi, Bu? Karena ibunya masih sadar ya. Kenapa masih sadar? Ya bisa jadi karena memang kondisinya ibu masih merasa biasa saja. Di sini terlihat diastolnya masih 90 dalam kondisi normal ya, dan protein urinnya masih 1, kecuali memang sudah berat ya, mungkin itu ada faktor-faktor lain itu. Jadi kemungkinan besar Anda di lapangan akan menemukan ibu yang hipertensinya sudah 180, 200 tapi masih fine-fine aja seperti itu ya. Itu nggak masalah, tapi harus tetap diberikan MGS4 dulu. Kemudian nomor 14, seorang perempuan hamil datang ke praktik mandiri Anda mengeluh pandangan berkunang-kunang, sulit tidur, sering pusing. Diketahui saat ini hamil 28 minggu, anak ketiga. Oh, ini bukan G1PS0 ya, G3 P2 A0. Dilakukan periksa tekanan darah 160/90, babynya 60 kg, tinggi badannya 155. Ibu mengaku sudah memiliki riwayat hipertensi sebelumnya sekitar 3 tahunan sebelum hamil ya. Dilakukan cek protein urin, hasilnya positif 1. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Hipertensi akut tidak juga karena sudah punya 3 tahun ya. Preeklamsi ringan juga tidak karena tekanan darahnya cukup tinggi. Preeklamsi berat tidak juga karena urinnya masih positif 1. Berarti eklamsi nggak juga karena belum kejang. Berarti superimpos preeklamsi ya. Superimpos preeklamsi artinya preeklamsi yang dapat diprediksi kalau ibunya mengalami hipertensi sebelum hamil. Nah, ini sama soalnya superimpos preeklamsi ya, untuk data-datanya. Ibu hamilnya masih sama, G3 P2A0, hamil 28 minggu, periksa tekanan darah 160/90, berat badannya 60, tinggi badannya 155, protein urinnya positif 1, sudah punya riwayat hipertensi sebelum hamil sekitar 3 tahun. Sekarang tindakan apa yang tepat Pak untuk menangani kasus di atas? Yang pertama, memberikan konseling diet makanan. Sepertinya untuk berat 60 dengan tinggi badan 155 tidak terlalu ya. Memang itu masuk ke dalam overweight tapi belum obesitas atau gemuk lah ya. Kemudian memberikan obat hipertensi dan rujuk ke dokter SPOG. Boleh hipertensi, tapi yang bagus adalah memberikan MGS4 dan rujuk ya. Sebenarnya tidak rujuk ke dokter SPOG, tapi lebih bagusnya rujuk ke rumah sakit yang memiliki NICU juga, karena ini 28 minggu, tentunya akan ada perawatan-perawatan lain kalau ada timbulnya kontraksi. Kemudian menganjurkan ibu
untuk melakukan relaksasi sebelum tidur ini benar, tapi ini adalah tindakan berikutnya. Ada tindakan yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu memberikan MGS4 dan merujuk. Merujuk konsultasi, nggak harus konsultasi, sudah langsung perawatan ini ya. Oke, selanjutnya nomor 16, seorang ibu 35 tahun hamil 32 P1A0 32 minggu memeriksakan dirinya ke PMB Anda, mengeluh pusing, nyeri ulu hati, sering sesak dan bengkak pada ekstremitas. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tekanan darah 150/90, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, diketahui positif urin, protein urinnya positif 2. Ibu mengatakan bahwa sebelum hamil sudah menderita hipertensi, sudah diberikan juga MGS4. Nah, sudah diberikan juga nih sama bu bidannya MGS4. Tata laksana pada kasus tersebut adalah A. Dirujuk ke rumah sakit, B. Diberikan nifedipin, C. Diberikan oksigen, D. Dikonsultasikan ke dokter SPOG atau E. Pemberian oksigen 4-6 liter. Ya, ini dirujuk ya, langsung saja nggak apa-apa. Meskipun ada sering sesak, tapi sepertinya ini masih bisa berkomunikasi ya. Kemudian nomor 17, seorang ibu 35 tahun B2 P1A0 32 minggu memeriksakan diri ke PMB Anda, mengeluh pusing, nyeri ulu hati, sesak dan bengkak pada ekstremitas. Berdasarkan pemeriksaan tekanan darahnya 140/80 mm Hg dengan nadinya 78 kali, pernafasannya 22 kali, suhunya 36,7, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, protein urinnya positif 1. Ibu mengatakan bahwa sebelum hamil tidak pernah menderita hipertensi. Diagnosisnya apa? Berarti bukan superimpos ya, bukan hipertensi kronik juga, bukan eklamsi juga, bukan PW juga, karena protein urinnya positif 1 dan darahnya masih ringan. Berarti preeklamsia ringan atau PER. Kemudian nomor 18, seorang perempuan berusia 35 tahun G1P0A0 hamil 8 bulan datang ke BPM Anda, mengeluh nyeri kepala, pandangan kabur, sakit daerah ulu hati. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan diketahui darahnya 160/110, suhunya 37, nadinya 88, RR-nya 20 kali. Pasien akan dilakukan rujukan. Apakah tindakan bidan pada tahap awal? Ini semuanya sama, memberikan MGS4 yang pasti sesuai dengan buku PINK ya, atau buku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan, itu adalah 4 gram dengan larutan 40%. Ada nggak yang 20? Ada, tapi sekarang sudah nggak ketemu ya. Dulu ada, sekarang lebih banyak yang 40%. Selanjutnya nomor 19, seorang perempuan 38 tahun mengaku telah melahirkan anak keempatnya 2 hari yang lalu di RSUD Cianjur. Saat ini ibu mengeluh pusing dan penglihatannya kurang jelas. Menurut pengakuannya saat hamil 8 bulan tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan saat ini 160/110, protein urin positif 2, dan pada ekstremitas bawah terlihat edema. Apakah diagnosis medis yang paling tepat di atas? Eklamsi bukan, hipertensi iya, tapi ada protein urin tentu preeklamsi berat ya. Ada nggak preeklamsi sedang? Tidak ada. Adanya preeklamsi ringan dengan standar tekanan darah 140/90 dengan protein positif 1. Kemudian nomor 20, seorang perempuan usia 19 tahun hamil 34 minggu datang ke PMB diantar keluarga dengan kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil tekanan darah 180/110, nadinya 100 kali, pernafasannya 16 kali, di CJ-nya irregular, artinya tidak beraturan, terdapat udem pada wajah, tangan, dan kaki. Bagaimana penata laksanaan yang tepat pada kasus di atas? Rujuk ke rumah sakit yang A, memberikan MGS4, kemudian rujuk ke rumah sakit, memberikan diazepam, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Yang D, memasang infus dan dirawat di BPM sampai sembuh. Yang E, memberikan MGS4 dan diazepam, kemudian rujuk ke rumah sakit. Ya, yang paling tepat yang B ya. Kenapa tidak diberikan diazepam? Diazepam untuk kejang yang lain ya, contohnya epilepsi. Sebenarnya dulu sebelum MGS4 ditemukan, pasien-pasien preeklamsi juga
atau eklamsi juga menggunakan diazepam. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena menimbulkan depresi pernapasan yang cukup sering. Oke, lanjut nomor 21, seorang perempuan usia 29 tahun P2A0 bersalin kala 3 di bidang praktik mandiri, plasentanya belum keluar setelah diberikan suntikan oksitosin 10 unit. Yang kedua di paha kiri sepertiga luar distal. Telah dilakukan peregangan tali pusat selama 30 menit dan diketahui bahwa tidak tampak tanda-tanda lepasan plasenta. Pemeriksaan fisik masih dalam batas normal. Apa diagnosanya? Tentunya yang A ya, retensio plasenta. Kalau untuk perdarahan postpartum primer juga tidak, perdarahan postpartum sekunder juga tidak, partus skala 1 lama atau partus skala 2 lama tidak ya. Kemudian nomor 22 masih sama soalnya. Seorang perempuan usia 29 tahun P2A0 bersalin kala 3 di BPM, sudah disuntik oksi yang kedua di paha kiri, sudah diobservasi selama 30 menit, diketahui terdapat semburan darah tiba-tiba. Namun plasentanya belum lahir, pemeriksaan fisik masih dalam batas normal. Kebutuhan cairan sebelum tindakan kebidanan yang paling tepat adalah, jadi sebelum kita melakukan tindakan, ini harus dipasang infus dulu nih. Yang mana nih? Yang A, RL 500 ml 20 tetes per menit, atau B, RL 500 ml plus oksitosin 10 unit 20 tetes per menit, atau C, NaCl 500 ml plus oksitosin 10 unit 20 tetes per menit, atau D, dextrose 500 ml selama 20 tetes per menit, RL 500 ml plus oksitosin 20 unit dengan tetesan 24 tetes per menit. Kalau sebelum tindakan dengan kasus seperti ini sebaiknya yang RL 500 ml 20 tetes per menit dulu ya, karena ini netral. Artinya apa? Artinya kita menyiapkan infus itu untuk mengatasi kalau tiba-tiba nanti terjadi perdarahan. Kemudian selanjutnya nomor 23, soalnya masih sama. Tindakannya apa gitu ya, dengan perempuan usia 29 tahun P2A0 bersalin kala 3, sudah dilakukan sudah dilakukan suntikan oksitosin yang kedua, kemudian peregangan tali pusatnya sudah 30 menit, diketahui ada semburan darah tiba-tiba, plasentanya belum lahir, dan pemeriksaan fisiknya masih dalam batas normal. Tentu lakukan rujukan, jangan dulu. Memang ada beberapa peraturan yang mengatakan bahwa bidan tidak boleh melakukan hal ini di rumahnya. Namun kalau sekiranya semburan darahnya cukup tidak meyakinkan ya, artinya semburan darahnya terus-menerus, ada baiknya kita tetap melakukan tindakan. Untuk reposisi uterus tidak ya, karena ini bukan kasus reposisi, itu untuk inversi uteri. Prasad McDonald's, McRobert yang mana? Prasad McDonald's ini untuk mengukur TU ya. Yang paling betul adalah yang D, manual placenta. Kemudian teknik dorsokranial ketika plasentanya sudah terlepas dari dinding rahim. Selanjutnya untuk nomor 24 masih sama soalnya ya. Perempuan usia 29 tahun P2A0 bersalin di kala 3 di bidan praktik mandiri dan plasenta belum keluar setelah diberikan suntikan oksitosin yang kedua. Telah dilakukan juga observasi 30 menit dan belum lahir, maka sebelum dilakukan tindakan kebidanan, pengobatan apa yang paling tepat. Jadi tadi kan kalau berdasarkan soal ini sudah mau dilakukan manual plasenta. Manual plasenta itu cukup sakit sehingga yang paling perlu dilakukan sebelum tindakan adalah pemberian obat untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk pencegahan perdarahan tentu perlu, untuk peningkatan kontraksi perlu, tapi nanti setelah tindakan manual plasenta. Pencegahan infeksi juga perlu, pencegahan peradangan belum tentu ya, karena kita harus lihat proses dari perjalanan kasusnya ini. Oke, selanjutnya nomor 25. Seorang perempuan usia 36 tahun, G3P2A0,
anak ketiga ya, berarti bersalin kala 2 di bidan praktek mandiri telah mengedan selama 1 jam dan bayi belum lahir. Ibu tampak lelah, his 1 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 90/60 mm Hg dengan DJJ 160 kali. Ini sudah gawat janin ya, dengan frekuensi fluktuatif. Persiapan rujukan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Pemberian oksitosin, oksitosin sebanyak 10 unit. Yang kedua, pemberian oksitosin sebanyak 20 unit, atau pemberian metergin 0,2 mg, pemberian oksigen 4-6 liter, atau pemberian analgesik. Yang paling tepat adalah yang D, karena sudah gawat janin ya, jadi harus dirujuk. Kenapa tidak yang A? Karena sudah dipimpin 1 jam. Atau yang B, jadi harus kalaupun memang diberikan oksitosin, itu harus di rumah sakit, tidak boleh di bidan praktek mandiri. Selanjutnya untuk soal nomor 26, ini soalnya sama ya. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 90/60, sudah dipimpin selama 1 jam tapi belum lahir. Diagnosa utamanya apa? Apakah inersia uteri? Bisa jadi karena memang terjadi penurunan his 1 kali dalam 10 menit ya, tetapi kan bukan itu konsep utamanya, ini penyebabnya ya. Diagnosa utama tentu his hipotonik, iya sama antara inersia uteri. Sebenarnya inersia uteri itu ada proses di mana ibu mengalami kontraksinya tinggi nanti rendah, tinggi nanti rendah, akhirnya membuat perjalanan persalinannya cukup lama, atau kalau dipantau di partograf itu melewati garis waspada ya, harus bertindak. Nah, partus skala 1 lama juga tidak, partus skala 2 lama ya. Kenapa tidak partus macet? Sebenarnya kalau diagnosis partus macet itu bisa terjadi pada kala 1, kala 2, kala 3, atau kala 4 ya. Jadi tidak khusus partus macet ya. Kalau partus skala 2 lama ini sudah sesuai terjadi di kala 2 dengan keterlambatan sudah 1 jam dipimpin tapi bayi belum lahir. Selanjutnya nomor 27, seorang wanita 27 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, partus skala 2, sedang meneran. Diketahui TFU wanita tersebut adalah 43 cm. Ketika meneran, kepala janin yang sudah lahir sering maju, kemudian masuk kembali sedikit ke introitus vagina atau disebut turtle signs ya, atau seperti kepala kura-kura. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus di atas? Persalinan bokong bukan ya, karena sudah ada kepala janin. Persalinan muka juga tidak, distosia cervicalis juga tidak, distosia bahu. Kemungkinan besar distosia bahu atau distosia jalan lahir juga tidak. Kalau jalan lahir dia tidak bisa sampai ke Hodge 4. Selanjutnya nomor 28, soal masih sama dengan distosia bahu. Tindakan apakah yang paling tepat di atas? Tentu Prasad McRobert. Kenapa bukan Rubin? Rubin itu dilakukan setelah McRobert, baru corkscrew, atau McRobert dulu, kemudian yang lain, kemudian episiotomi, Rubin gitu ya. Lanjutnya corkscrew dan Wood, itu bisa dilakukan berurutan. Kemudian 29 juga sama ya, adalah kasus distosia bahu. Turtle sign telah dilakukan tindakan McRobert tidak berhasil. Tindakan apakah yang tepat selanjutnya? Kalau tindakan McRobert tidak berhasil, berarti kita lakukan tekanan suprapubik ya, tekanan suprapubik supaya membantu bahunya agak sedikit oblik atau tidak terlalu lebar ya. Terakhir nomor 30, sama kasusnya, distosia bahu sudah dilakukan tindakan McRobert tidak berhasil, rencananya akan melakukan pelebaran jalan lahir. Nah, ini apa tindakannya? Prasad McDonald ya bukan, tekanan suprapubik juga bukan, manuver Wood juga bukan, jadi episiotomi ya. Episiotomi ini untuk membantu melebarkan jalan lahir, kemudian nanti kalau pada saat mengedan, Bu bidannya melakukan Prasad McRobert dan asistennya melakukan tekanan suprapubik. Oke, mungkin untuk saat ini part satunya baru sampai nomor 30. Semoga minggu depan bisa sampai
nomor 60. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.